Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sahlariadi MPD selaku dosen mata kuliah Ushul Fikih dan teman-teman mahasiswa OSP Darut Tahsin Institute yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah Ushul Fikih yang kali ini akan membahas tentang kias. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pengertian kias dan rukun kias. Kias menurut arti bahasa ialah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Pengertian kias menurut para ulama usul fikih ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Dasar hukum kias. Sebagian besar para ulama fikih dan para pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa kias dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan kias atau macam-macam kias yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun mereka itu baru melakukan kias apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Rukun kias ada 4. Yang pertama al-aslu atau pokok. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai objek kias, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya al-makis alaihi dan musyabbah bih, tempat menyerupakan. Juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nas. Yang kedua al-far'u atau cabang. Al-far'u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. Fara' yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara' disebut juga makis yang diukur atau musyabbah yang diserupakan atau mahmul yang dibandingkan. Yang ketiga al-hukum. Al-hukum adalah hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal ke far' atau cabang, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasar nas dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat al-ilah sifat. Ilat adalah alasan serupa antara asal dan far' atau cabang, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum asal. Contoh, memakai narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara kias dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamr yang diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Antara memakai narkotik dan minum khamr ada persamaan ilat,
yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan ilat itu, ditetapkanlah hukum minum narkotik yaitu haram, sebagaimana haramnya minum khamr. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa qiyas berarti menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Rukun qiyas ada 4, yaitu al-aslu atau pokok, al-far'u atau cabang, al-hukum, dan al-ilah atau sifat. Apabila perkara yang sedang dihadapi tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan juga perkataan sahabat, dengan menghubungkan perkara yang dihadapi kepada nas yang ada setelah memperhatikan ilat yang sama antara keduanya. Metode pengembangan dari nas yang sudah ada, yaitu Al-Quran dan hadis, untuk bisa diterapkan di berbagai persoalan kehidupan, yaitu dengan mengambil ilat atau persamaan aspek antara masalah yang ada nasnya dengan masalah yang tidak ada nasnya. Metode ini kemudian dikenal dengan nama qiyas. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.